Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sekarang saya lanjutkan. Sekarang bagaimana jika RFID yang video sebelumnya itu saya hubungkan dengan LCD. Jadi ini sudah saya rangkai ya. Saya menggunakan LCD 16x2, 16 karakter 2 baris yang seperti ini. Saya menggunakan koneksi 4 bit. Kita lihat ini 4 bit ya. Terhubung pada port 0. Nah, sehingga port yang nggak kepake ini bisa saya gunakan untuk kontrolnya, yaitu saya gunakan untuk RS dan saya gunakan untuk enable. Ini nggak ada nih ya. Kemudian pada aktuatornya saya gunakan di sini lampu ya, bisa mau pakai lampu atau enggak terserah. Saya gunakan buzzer, motor DC. Kemudian saya menggunakan interface-nya relay dengan transistor BC57 547. Jadi yang saya buat seperti ini ya. Kita lihat kalau kita masukkan terminalnya, kalau saya masukkan A, B, keluarga Fatma dan jawaban LAN 1. Oke, muncul ya ketua, kemudian motor nyala selama beberapa saat, setelah itu mati. Ya, ini mengilustrasikan, anggaplah buka pintu gitu ya. Membuka itu bagian grendelnya, setelah itu dia berhenti grendelnya. Kalau grendelnya berhenti berarti ya ngunci, anggaplah seperti itu. Ya, kemudian misalkan ada orang lain, berdua misalkan, wakil, nah lihat bergerak motor, buzzer bunyi, kemudian mati. Dan misalkan orang yang nggak dikenal, anggaplah ini RFID dari orang yang nggak dikenal. Nah, nggak dikenal, maka motor tidak bergerak dan buzzer tidak nyala. Oke, gitu. Oke, sekarang programnya seperti apa? Oh ya, masalah aktuator itu terserah kalian ya. Itu bisa kalian pakai lampu ini, lampu AC atau apalah, motor DC. Ini udah motor DC. Oke, programnya gimana kira-kira? Oke, ini dari program sebelumnya ya. Bisa dilihat di link di bawah nanti program sebelumnya seperti apa. Ini saya buat tadi ya, sudah saya tambah. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita ingin nambah LCD? Kalau tambah LCD ya kita gampang aja ya, kita ambil aja program LCD yang sebelumnya. Oke, saya buka dulu, saya pakai ini deh. Nah ini ya, ini adalah program LCD apa nih kemarin tulis ya. Oh ya, menampilkan ini menggunakan 4 bit data ya. Nah ini tinggal kita copy aja nih, tulis instruksinya, inisialisasinya. Kemudian yang paling penting ini nih, tulis instruksi. Ini saya copy ya, tulis instruksi, kemudian tulis datanya juga saya copy, kemudian delaynya juga saya copy, saya pindahkan ke RFID yang ini, yang punya kita. Saya masukkan di sini deh. Saya kasih tanda dulu. Ini batas kita tambah dari RFID supaya enak nanti debuggingnya. Oke. Kemudian kita tahu bahwa ini untuk datanya kita menggunakan register A. Sedangkan di sini kita untuk ini saya hapus aja dulu ya. Kita untuk ngirim datanya kita gunakan register R1. Maka saya ubah ini menjadi A. Saya bisa menjadi A. Saya juga rubah menjadi A. Delay ini sudah ada, saya hapus saja. Oh ya, kemudian kalau dilihat di sini ya,
speednya jangan lupa copy juga. Speednya kita tambahin ke sini. Tapi ingat, ini kita pasangnya pada port 0.0 dan port 0.1 RS-nya. Maka ini kita ganti aja 0.0 dan ini 0.1. Oke, save aja dulu. Ups, kok save-nya di sini sih? Oh, sebentar. Soalnya jangan digabung ya. Soalnya kalau digabung nanti kalau ada bentar ya. Saya pause dulu. Saya ganti nama dulu deh. Save as. Save as RFID LCD. Save. Oke. Nah, baru saya copy lagi ya. Ini saya copy. Sini. Ini saya rubah menjadi 0.0. Kemudian ini 0.1. Save. Kemudian yang ini jangan lupa tulis instruksi. Inisialisasi jangan lupa juga nih. Inisialisasi, tulis instruksi, tulis data. Copy, delete tadi udah ada ya. Ini saya masukkan ke sini. Jadi saya bisa tahu, saya kasih batas. Jadi saya nanti bisa tahu bahwa ini bagian tambahan untuk LCD. Oke. Nah, kemudian jangan lupa pada program yang sebelumnya kita transfer data tuh mana ya? Nah, transfer data tuh lihat kita gunakan register A. Ya, register A. Kemudian misalkan kirim keterangan, kirim data, nih kita lihat kirim data menggunakan register A, ya kan? Maka di sini kesimpulannya R1 dari program sebelumnya itu saya harus ubah menjadi A. Gitu. Karena kita transfernya menggunakan register A. Jangan lupa nih ya, ini instruksi penting. Ini saya hapus aja dulu. Kemudian ini juga saya rubah menjadi A. Ini juga register A. Oke. LCD untuk kirim data udah, tulis instruksi udah, tulis data udah. Oke. Nah, sekarang di mana letaknya kita gunakan? Gimana kita letakkan tulis data ini sama inisialisasi. Inisialisasi tentunya kita pasang di atas ya. Inisialisasi serial ini juga kita, ini mungkin saya anukan juga ya supaya lebih cantik programnya. Saya X di sini saya gunakan perintah call inisialisasi apa tadi namanya itu. Inisialisasi serial ini saya pindah ya. Saya pindah ke bawah. Di sinilah saya taruh. Di sini aja deh, paling bawah. Oke. Ini kita kasih return. Berarti di sini di atas harus kita panggil nih inisialisasi serial nanti. Call init serial. Oke, kemudian call inisialisasi LCD ini saya ganti aja namanya jadi init ya. Init LCD supaya enak. Berarti di bawah ini juga saya ganti nih. Init LCD. Oke. Supaya sama init serial, init LCD kan ya. Oke, kemudian sebagai yakin saya clearkan di sini
yang 50H, masih ingat? Untuk memastikan bahwa aktuator saat di awal off. Ya, karena ada cek ini nih. Jadi saya pastikan di sini aktuator untuk memastikan aktuator saat di awal, saat mulai gitu, itu kondisinya off. Oke. Kemudian mulai JNB 50. Aduh. Siapa lagi yang harus disesuaikan ya, sebentar. Nah, ini tulis instruksi. Ini saya kasih nama lagi LCD, terus instruksi. Supaya nggak bingung nanti ngedebaknya. Oke. Apa lagi ya? Nah, sewaktu dia kirim simpan, kita letakkan di mana nih? Ini ya, waktu dia kirim lagi ini, kan dia kirim data itu menggunakan register A. Simpan juga menggunakan register A. Nah, untuk kita tampilkan, ini juga ingat, ini mengirim data kan satu-satu, menyimpan juga satu karakter per satu karakter. Berarti sekalian aja saya tampilkan ke LCD satu-satu juga. Jadi kalau simpan LCD tulis data. Gitu. Jadi dia langsung tulis. Oke, inisiasi awal. Kalau ini juga kayaknya waktu dia nulis LCD kan kita harus buat dia pada baris pertama, kolom pertama kan. Jadi saya tulis sini call LCD baris 1. Nah, berarti di bawah kita tulis nih. Kalau LCD baris 1 itu sini saya tulis sini aja ya. LCD baris 1 isinya apa? Move A, kalau untuk baris 1 perintahnya apa? A-nya. Kita perintahkan 80 kan ya. 80 kemudian kita tuliskan ke instruksi. Call LCD tulis instruksi. Kemudian return. Oke, ini udah baris 1. Nah, sekarang sekalian aja kita saya buat untuk LCD baris 2. LCD baris 2. Kalau baris 2 itu move C0 ya. Move A, 0C0H. Call tulis instruksi ACE. Call LCD tulis instruksi. Oke. Kemudian return. Oke, ini untuk baris kedua. Kemudian misalkan saya pengen mengclearkan LCD, langsung aja tulis deh LCD clear ya. LCD clear move A, kalau LCD clear itu datanya 1H ya. Kemudian call LCD tulis return. Oke. Mana tadi ya? Kalau LCD tulis data, terima, kemudian kirim data. Coba save dulu deh. Data kemudian yang ngecek kalau misalkan benar akan tampil keterangan 1 dia. Dan ini kita bisa kirim keterangan, ini bisa kita masukkan untuk LCD ya. Jadi kita masukkan keterangannya itu apa, ketua kah atau sekretaris kah ya, pada baris kedua. Kalau pada baris kedua maka waktu dia di sini
ini harus kita call, kita buat kursor ke baris kedua sekarang. Call LCD baris 2, kursor ke baris 2, cek. Setelah cek mau ditampilkan, nah ini tampil unknown ya, atau tampil keterangan 1 dulu deh. Keterangan ini, nah ini kita berikan ya untuk LCD. Kirim keterangan, nah ini ya di sini. Kirim keterangan ini yang kita call kirim data, ini kirim data sekaligus kirim ke LCD gitu. Oke, ini ya sekaligus kirim ke LCD. Call LCD tulis data. Karena kirim data ini isinya A ya. Tuh kan A, register A. Langsung aja kita tulis ke LCD. Jadi kita programnya lebih kompak gitu. Lebih optimal. Oke, kemudian apa lagi nih? Ini nggak perlu tulis satu-satu di sini, langsung aja kita terus ke kirim data ini. Oke, save tadi udah. Apa lagi? Oke, coba save ya, kemudian ke sini, reload. Kok masih yang ini? Ntar close dulu. Oke, open RFID LCD. Address of Orange 72. Kalau terus, belum dirubah. Sorry. LCD tulis instruksi. LCD tulis instruksi. LCD tulis instruksi. Save. Error ya. Oke, sekarang sudah dikompil, coba saya cek berhasil nggak. Oke, A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 muncul ya di LCD 1. Oke, ketua lagi A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 wakil. Kemudian misalkan yang nggak dikenal, tak dikenal. Kemudian lagi ya, tiga, seksi sibuk. Ini ketua lagi misalkan. Waduh, ketua sibuk. Kok? Oh iya, seharusnya dihapus dulu ya. Jadi ini kayaknya nggak terhapus. Berarti kita harus buat suatu program cara yang bisa menghapus layar baris kedua. LCD tidak ada perintah untuk menghapus khusus untuk baris kedua aja atau baris pertama aja. Berarti kita harus memberikan spasi ya, memberikan spasi sampai 16 karakter. Berarti itu kita menghapus pada baris kedua. Jadi di sini nanti saya tambah di sini ya. Saya kasih nama mungkin hapus ya. Hapus. Kemudian DB spasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke. Jadi ini 16 karakter. Kenapa 16? Karena lebar tampilan dari 7 segment ini itu ada 16 karakter.
save. Nah, ini akan kita tampilkan. Ini kita pakai aja contoh program yang sudah ada gitu ya. Saya gunakan aja nanti ini tampil yang ini. Tapi ini saya gunakan Ntar bukan di sini ya. Ntar itu LCD baris 1. Nah, ini ya, ini harus di sini harus kita clear. Bukan baris 1. Ini. Ini kita call LCD saya kasih nama clear baris 2. Jadi waktu dia ngirim data ya, sewaktu dia pengen menampilkan baris kedua, keterangannya apa, itu baris kedua saya hapus dulu baris kedua, kemudian kursor menuju ke baris kedua, kembali posisi awal gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sebelum saya tulis yang di bawah ini, saya hapus dulu menggunakan spasi semua, kemudian kursor saya posisikan lagi ke bawah gitu, posisikan ke awal. Maka di sini nih saya tulis lagi LCD baris 2. Oke, sekarang berarti saya harus buat nih LCD baris 2. Programnya kira-kira seperti apa? Saya tulis saja di mana ya? Di samping dekat-dekatan sini nih. Bagian LCD. Oke, saya tulis saja di sini deh. Sini adalah LCD clear baris 2. Call. Berarti saya harus posisi awal baris 2 kan ya? Kalau untuk menulis ini, yang ini ya, saya kembali posisi awal di baris 2. Berarti call LCD baris 2 dulu. Oke, setelah LCD baris 2, kemudian saya masukkan ini, hapus ini ke DPTR. Move DPTR, hapus. Oke, kemudian move R2, 16. Kenapa 16? Karena karakternya ada 16. Oke. Kemudian saya ambil satu-satu kan ya. Saya ambil satu-satu, berarti saya panggil terus nih. Kalau ambil DPTR, kemudian saya tulis ke LCD, tulis data, kemudian cek apakah R2 sudah 0 apa belum. Kalau R2 belum, maka terus ambil ini. Kalau sudah selesai, kembali. Oke, ini seharusnya program kita udah jalan nih. Coba. Oke, no error ya. Kita tes. Coba. AB 1 2 3 4 5 misalnya. Tadi kenal ya. Muncul dengan sekarang yang kita masukkan ketua. Sekarang ketua ya. Oke, udah hilang ya itunya. Tulisan yang tadi ketua sibuk gitu. Coba lagi. Sekretaris. Ini kita masukin pakai tombol ya, jadi satu-satu. Mungkin kalian heran loh kok masukinnya satu-satu. Ya nanti kalau pakai RFID sekaligus gitu. Terus kita nggak perlu masukin pakai keyboard kita ya. Gitu. Oke, gitu aja kali ya. Oh ya, kita lihat dulu ininya nih. Gerak nggak motornya ini?
bergerak ya, tapi cuma sebentar sekali. Kita bisa untuk keperluan simulasi ya bisa aja kalian perpanjang ininya, delaynya. Ya jadi delay ini kalian tambah gitu. Bisa saja di sini waktu waktu. Nah ini ya, kalau waktu ini kalian berulang-ulang gitu bisa saja diperbanyak. Sekarang tambah lagi. Kalau waktu ini untuk memperlama aktifnya buzzer. Nah, saya menggunakan delay waktunya ini. Kalau misalkan mau lama-lama juga bisa gitu ya. Misalkan, tapi takutnya nanti kepanjangan gitu video saya. Oke gitu aja dulu deh. Jadi kalau misalkan mau tambah lamanya motor bergerak, tambah ini aja. Waktunya di delay tunda waktu tambah. Mungkin buat lagi tunda waktu ya yang lebih lama daripada yang ini. Udah gitu aja deh. Tapi nggak usah lama-lama videonya. Cuma ingin saya fokus pada LCD ini. Ya bagaimana cara mau menjalankannya. Dan aktuator ya saya yakin kalau udah lihat video sebelumnya kalian bisa lah. Oke itu aja ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.